Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Setiawan dari kelas 10 MIPA 6 SMA N1 Pangandaran. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam, yang lebih tepatnya adalah kerajaan Demak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah. Dengan adanya peran sentral Wali Songo, periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Dikutip dari buku Sejarah 8 Kerajaan Terbesar di Indonesia oleh Siti Nur Aidah dan tim penerbit KBM, Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak mendapatkan adipati-adipati di daerah sebagai perpanjangan tangan Sultan. Daerah-daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh selama Kerajaan Demak berdiri. Kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satunya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha, di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan seperti agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter. Artinya, terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Raja-Raja Demak. 1. Raden Patah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit. Dari istri raja berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. 2. Adipati Unus. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang, hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Dikutip dari buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, tahun 2005, karya Slamet Muljana. Pada 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan pembawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat.
Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu diganti lagi menjadi Jakarta, hingga sekarang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai kerajaan Belambangan pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. 4. Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematian ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang menduduki putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Penangsang putra dari Surowiyoto melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada tahun 1547. 5. Arya Penangsang. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan pemindahan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari kerajaan Demak. Pembangunan masjid dibantu oleh Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Menurut cerita, masjid tertua di Indonesia ini adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid Demak menggunakan arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan syarat makna. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah salah satu dari 9 Wali Songo. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wilayah Kadilangu merupakan wilayah dihadiahkan khusus kepada Sunan Kalijaga oleh Raden Sultan Fatah sebagai Raja Kerajaan Demak. Makam Sunan Kalijaga tidak pernah sepi pengunjung yang ingin ziarah. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Makam Sunan Kalijaga tidak pernah sepi pengunjung yang ingin ziarah. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Di makam ini setiap tahun digelar acara adat Kabupaten Demak, yaitu penjamasan pusaka Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Grebek Besar. 3. Sokoguru. Sokoguru adalah 4 buah tiang penyangga yang terbuat dari kayu utuh dengan diameter 1 meter. Sokoguru merupakan hasil budaya yang diturunkan kerajaan Demak yang terdapat di Masjid Agung Demak. Sokoguru untuk penyangga kerangka serta atap masjid. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang kerajaan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang kerajaan Demak kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.